Injil menurut Lukas. Injil Lukas merupakan salah satu catatan paling awal mengenai kehidupan Yesus. Injil ini sebenarnya merupakan bagian pertama dari gabungan dua kitab, yakni Lukas dan Kisah Para Rasul. Jika kita membandingkan kalimat pembuka dari kedua kitab ini, jelas terlihat bahwa kitab-kitab ini berasal dari penulis yang sama. Ada petunjuk dalam kitab Kisah Para Rasul, serta dalam tradisi mula-mula yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah Lukas, kawan seperjalanan dan rekan kerja Rasul Paulus. Lukas juga dikenal sebagai seorang dokter. Lukas mengawali tulisannya dengan pendahuluan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa kitab ini ditulis. Dia mengakui di luar sana ada banyak catatan lainnya yang bagus tentang kehidupan Yesus. Tetapi sebisa mungkin, ia ingin kembali pada tradisi saksi mata dari banyak murid Yesus yang mula-mula, supaya ia bisa menghasilkan apa yang ia sebut sebagai laporan yang teratur tentang hal-hal yang telah digenapi di tengah-tengah kita. Adapun kata digenapi menjadi alasan mengapa Lukas menulis laporannya. Baginya, kisah tentang Yesus bukan hanya sekedar sejarah kuno. Dia ingin menunjukkan bagaimana kisah Yesus ini merupakan penggenapan dari kisah panjang tentang perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, bahkan terlebih lagi antara Allah dan seisi dunia. Susunan kitab ini cukup jelas. Ada pendahuluan panjang yang mengawali kisah tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kemudian dari pasal 3 hingga pasal 9, Lukas menampilkan gambaran yang kuat tentang Yesus dan misinya di tempat asalnya, Galilea. Setelah itu, bagian yang besar di tengah-tengah kitab ini menceritakan perjalanan panjang Yesus menuju Yerusalem yang mengarah pada klimaks cerita, yaitu minggu terakhir Yesus di Yerusalem menjelang kematian dan kebangkitannya yang kemudian berlanjut ke kitab Kisah Para Rasul. Dalam video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertama Injil Lukas. Pendahuluan yang panjang dalam kitab ini menceritakan kemiripan antara kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ada pasangan lanjut usia yaitu Imam Sakaria dan Elisabet. Ada juga seorang gadis muda yang belum menikah, Maria dan Yusuf. Kedua pasangan ini menerima janji Allah yang mustahil, yaitu mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kedua janji tersebut kemudian digenapi saat Yohanes dan Yesus lahir, dan kedua orang tua mereka menyanyikan puisi ucapan syukur. Adapun lagu-lagu puitis ini dipenuhi dengan pengulangan dari Mazmur dan nubuatan para nabi di Perjanjian Lama, yang menunjukkan bagaimana kedua anak ini akan menggenapi janji-janji Allah di masa lampau. Namun puisi-puisi ini juga menggambarkan peran masing-masing anak dalam kisah hidup mereka selanjutnya. Jadi, Yohanes adalah utusan yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yang akan mempersiapkan bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Dan Yesus adalah Raja Mesias yang dijanjikan kepada Daud yang akan menegakkan pemerintahan Allah atas Israel dan membawa berkat Allah bagi bangsa-bangsa seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Setelah itu, Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah. Dan di situ ada dua nabi yang sudah lanjut usia, Hana dan Simeon. Ketika mereka melihat Yesus, mereka mengenali siapa dia. Maka Simeon mengangkat pujiannya sebuah puisi yang terinspirasi dari Nabi Yesaya. Katanya, anak ini adalah keselamatan dari Allah bagi Israel dan dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dengan semua pengharapan ini, kisahnya bergerak maju ke bagian utama berikutnya, di mana Lukas menampilkan Yesus dan misinya. Lukas mengawali dengan gerakan pembaharuan oleh Yohanes di Sungai Yordan, di mana dia memanggil orang untuk bertobat, mengembalikan keberadaan Israel melalui baptisan. Dia sedang mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Dan kemudian, Yesus muncul sebagai pemimpin dari Israel yang baru ini. Dia ditandai oleh roh dan suara Allah dari surga yang berkata, "Dialah anak Allah yang dikasihi." Setelah itu, Lukas melanjutkan dengan silsilah Yesus yang menelusuri asal-usul Yesus sampai kepada Daud, lalu kepada Abraham, dan terus sampai kepada Adam di kitab Kejadian. Di sini Lukas menyatakan bahwa Yesuslah Raja Mesias Israel yang akan membawa berkat Allah, bukan hanya untuk Israel keturunan Abraham, tetapi juga untuk seluruh keturunan Adam, untuk seluruh umat manusia. Kemudian Lukas secara strategis menempatkan kisah tentang Yesus yang pergi ke kampung halamannya, Nazaret, di mana ia memperkenalkan misinya ke publik. Dalam pertemuan di rumah ibadat, Yesus berdiri dan membaca dari gulungan kitab Yesaya. Katanya, "Roh Tuhan ada padaku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas." Nah, sama seperti di kitab Injil lainnya, Yesus ditampilkan di sini.
Dialah Raja Mesias yang membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Namun Lukas secara unik menyoroti dampak sosial dari misi Yesus. Jadi Yesus membawa pembebasan, kata Yunaninya adalah apesis, yang secara harfiah berarti melepaskan. Ini merujuk kepada praktek tahun Yobel yang dilakukan orang Yahudi kuno, seperti yang dijelaskan dalam Imamat 25. Ini adalah tahun di mana semua budak Israel dibebaskan, semua hutang dibatalkan, tanah yang sudah dijual dikembalikan kepada keluarga pemiliknya. Ini semua adalah peragaan secara simbolis dari keadilan dan belas kasihan Tuhan yang membawa pembebasan. Dan kemudian Yesus berkata bahwa kabar baik tentang pembebasan ini khusus ditujukan bagi orang miskin. Adapun dalam perjanjian lama, orang-orang miskin atau dalam bahasa Ibraninya, ani, memiliki arti jauh lebih luas daripada sekedar orang yang tidak memiliki banyak uang. Artinya juga merujuk pada orang-orang dengan status sosial yang rendah dalam budaya mereka, seperti orang-orang cacat, para wanita, anak-anak, dan para lanjut usia. Termasuk juga orang-orang yang dikucilkan masyarakat, seperti orang dari kelompok etnis lain, atau orang yang pilihan hidupnya buruk, sehingga mereka ditempatkan di luar kalangan beragama yang dapat diterima. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah menjadi kabar baik khususnya bagi orang-orang seperti ini. Lalu setelah ini, Lukas langsung menampilkan sekumpulan besar cerita yang menunjukkan seperti apakah kabar baik dari Yesus bagi orang miskin itu. Ini meliputi penyembuhan wanita yang terbaring sakit, atau laki-laki yang sakit kusta, atau seorang yang lumpuh. Ada juga kisah tentang bagaimana Yesus menyambut ke dalam komunitasnya seorang pemungut cukai seperti Lewi, yang secara materi tidaklah miskin, tetapi ia adalah orang yang dikucilkan masyarakat. Ada juga kisah Yesus mengampuni wanita pelacur. Lukas sedang menunjukkan bagaimana kerajaan Yesus membawa pemulihan dan memutarbalikkan seluruh keadaan hidup orang-orang. Ia memperluas kalangan orang-orang yang dipanggil untuk mengalami kuasa kesembuhan dari kerajaan Allah. Dan ketika misi yang dibawa Yesus menarik banyak pengikut, dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih provokatif lagi. Yesus membentuk orang-orang ini menjadi Israel baru. Dengan menunjuk 12 murid sebagai pemimpin atas mereka, ini dapat disamakan dengan ke-12 suku dari bangsa Israel. Kemudian Yesus mengajarkan maklumatnya tentang kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia. Lukas menyebutnya sebagai khotbah di dataran. Lukas mengatakan kasih Allah bagi orang-orang yang dikucilkan masyarakat dan orang miskin menunjukkan bahwa kerajaan Allah memutarbalikkan semua sistem nilai kita. Yesus hadir untuk membentuk umat Allah lainnya yang baru, yang akan menggenapi panggilan Yesus dengan menunjukkan kemurahan hati yang radikal dengan melayani orang miskin. Orang-orang yang akan memimpin dengan cara melayani dan hidup dengan membawa damai dan pengampunan. Orang-orang yang sangat religius tetapi menolak kemunafikan agama. Adapun visi kerajaan Yesus yang radikal yang telah mengklaim otoritas dari Allah itu mulai menimbulkan perlawanan dan perdebatan, khususnya dari para pemimpin agama Israel. Penjangkauannya terhadap orang-orang yang tak dapat dipercaya menjadi ancaman bagi tradisi agama dan rasa kemapanan sosial mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai menuduh Yesus menghujat Allah. Dia pemabuk dan bergaul dengan orang berdosa. Dan bagian ini pun mencapai puncaknya ketika Yesus mengungkapkan misinya kepada para muridnya dengan suatu pernyataan baru. Yesus berkata, "Ya, dia adalah Raja Mesias dan dia akan mengukuhkan pemerintahannya atas Israel dengan kematiannya di Yerusalem, dengan menderita sebagai raja yang menjadi hamba, yang mati bagi dosa-dosa Israel seperti tertulis dalam Yesaya 53. Lalu pernyataan yang mengejutkan ini dijabarkan dalam kisah selanjutnya ketika Yesus naik ke atas gunung bersama 3 orang muridnya. Lalu tiba-tiba Yesus berubah di depan mereka. Ia diselimuti oleh awan kemuliaan Allah yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih." Dan tampaklah Musa dan Elia, 2 nabi lainnya yang pernah menjumpai suara dan kehadiran Allah di atas gunung. Lukas memberitahu kita bahwa mereka berbicara dengan Yesus tentang tujuan kepergiannya, eksodusnya, yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, kata Yunani eksodus dengan jelas merujuk pada kisah Keluaran. Di sini Lukas sedang menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang akan memimpin umat Israel yang baru dibentuk itu, menuju pembebasan dan pelepasan dari tirani dosa dan kejahatan dalam segala bentuknya, pribadi, rohani, dan sosial. Dari sini kita akan dituntun kepada paruh kedua dari kitab Lukas. Kita telah menelusuri gambaran Lukas mengenai Yohanes Pembaptis dan Yesus sebagai penggenapan dari kisah bangsa Israel dan janji Allah dalam kitab Perjanjian Lama.
Di situ kita melihat Yesus memperkenalkan misinya dan membawa kabar baik tentang kerajaan Allah bagi orang-orang miskin di antara bangsa Israel, orang-orang dengan status sosial yang rendah dan juga yang dikucilkan oleh masyarakat. Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya adalah kebalikan dari kerajaan dunia, kebalikan dari semua nilai sosial pada umumnya. Bagian ini mencapai puncaknya ketika Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menjadi Musa yang baru, yang membawa pembebasan baru melalui kematiannya di Yerusalem. Sekarang kita masuk pada bagian besar di tengah kitab ini, di mana Yesus memimpin Israel yang baru dibentuk ini dalam perjalanan menuju Yerusalem. Bagian ini sebagian besar berisikan pengajaran dan perumpamaan Yesus yang ia berikan kepada berbagai orang yang ia temui di sepanjang perjalanan, terutama kepada kelompok murid-muridnya yang semakin bertambah. Dengan cara inilah, Lukas menggambarkan hal mengikut Yesus sebagai sebuah perjalanan, di mana kita belajar seiring kita menjalani kehidupan ini. Jadi pertama-tama, Yesus memanggil murid-muridnya ke dalam misinya saat ia mengutus mereka secara bergelombang untuk pergi mendahului dia memberitakan kerajaan Allah. Jadi sejak dari awal, menjadi murid berarti mengambil bagian dalam misi kerajaan Yesus dan menjadikannya sebagai misi kita pribadi. Dan ketika murid-muridnya sudah kembali, barulah Yesus mulai mengajarkan berbagai pengajaran tentang doa, tentang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dalam pasal-pasal di kitab Lukas inilah, Yesus lebih banyak berbicara tentang uang, harta benda, dan kemurahan hati dibandingkan dengan bagian-bagian lain dalam pengajarannya. Jika mengikut Yesus benar-benar seperti sebuah perjalanan, maka seharusnya kita membangun mental minimalis yang membebaskan kita dari ikatan harta benda sehingga kita bisa memiliki kemurahan hati yang radikal. Tema penting lainnya dari pasal-pasal ini adalah kelanjutan misi Yesus bagi orang-orang miskin. Jadi seiring perjalanannya, Yesus terus membentuk Israel barunya dan menjumpai orang-orang yang sakit atau buta. Ia bertemu dengan orang-orang Samaria yang merupakan musuh bebuyutan orang Yahudi. Juga kisah terkenal, Sakeus, seorang Yahudi tetapi menjadi kepala pemungut cukai bagi orang Romawi. Semua orang yang dikucilkan masyarakat ini berjumpa dengan Yesus dan mereka diubahkan melalui perjumpaan itu. Demikianlah mereka bergabung ke dalam komunitas kerajaannya yang digambarkan Yesus sebagai pesta perjamuan besar. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh sebab itu ia merayakan ketika orang-orang ini menemukan rahmat Tuhan. Akan tetapi tidak semua orang bergembira dalam pesta perjamuan. Lukas juga memasukkan banyak kisah tentang perjamuan Yesus dengan para pemimpin Israel yang berakhir dengan perdebatan panas di mana Yesus menentang kesombongan dan kemunafikan mereka. Dan kedua pesta perjamuan yang sangat berbeda ini paling berkesan ketika digambarkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Adalah seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki, yang satu dengan bodohnya pergi dari rumah dan memboroskan harta warisannya. Namun akhirnya dia kembali, bertobat dan bapaknya mengampuni dia dan mengadakan pesta besar untuk merayakan anakku yang telah hilang tetapi sekarang didapat kembali. Akan tetapi anak yang sulung, yang tidak pernah meninggalkan bapaknya, ia marah dan sakit hati terhadap kemurahan bapaknya kepada anak yang tidak layak itu. Melalui perumpamaan yang terkenal ini, Yesus menjelaskan seluruh misi kerajaannya kepada para pemimpin Israel. Pesta perjamuan Yesus menggambarkan sambutan Allah yang penuh sukacita bagi berbagai orang yang masuk ke dalam keluarga Allah. Untuk masuk, syaratnya hanyalah kerendahan hati dan pertobatan. Hal inilah yang menyoroti tragedi para pemimpin Israel yang menolak Yesus dan komunitas kerajaannya yang terbalik dari kerajaan dunia itu. Dan perlawanan terhadap Yesus pun makin memuncak. Akhirnya, Yesus tiba di Yerusalem untuk perayaan Paskah. Saat ia mendekati kota itu, ia pun menangisinya. Para muridnya mengeluh-elukan dia sebagai Raja Mesias, tetapi para pemimpin Israel justru mencela dia. Dan Yesus tahu bahwa penolakan mereka terhadap kerajaan damainya akan membawa Israel ke jalan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi dan akan mengakibatkan kehancuran kota itu. Kehancuran Yerusalem inilah yang diperagakan Yesus secara simbolis. Ketika Yesus menerjang ke bait Allah dan mengusir para pedagang hewan, ia menghentikan tatanan persembahan korban bakaran dan berkata, "Rumah doa ini telah menjadi sarang penyamun dan akan dihancurkan." Tindakan ini tentu saja menimbulkan serangkaian perdebatan antara Yesus dan para pemimpin Israel. Semuanya mengarah pada nubuatan Yesus bahwa akan tiba harinya pasukan tentara Romawi akan mengepung kota ini. Mereka akan menghancurkan kota ini beserta bait Allah, semuanya terjadi dalam satu generasi. Setelah itu, Yesus mengasingkan diri bersama para muridnya untuk merayakan perjamuan Paskah.
perjamuan tahunan yang melambangkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba. Maka Yesus mengubah sajian roti dan anggur menjadi perlambang yang baru untuk pembebasan yang baru ini. Tubuhnya yang hancur, darahnya yang tercurah akan membawa pembebasan bagi Israel baru kepunyaan Yesus. Setelah perjamuan malam, Yesus ditangkap dan diperiksa di hadapan para pemimpin Yahudi. Kemudian ia diadili karena menyebut dirinya raja. Lukas menekankan bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus, gubernur Romawi, menyatakan Yesus tidak bersalah sebanyak 3 kali sebelum akhirnya ia menyerah. Bahkan Herodes, penguasa wilayah Galilea, juga tidak menemukan kesalahan apapun untuk mendakwa Yesus. Namun akhirnya para pemimpin Yahudi memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus, dan itulah yang terjadi padanya. Tapi bahkan dalam kematiannya yang sangat menyakitkan itu, Yesus tetap mengerjakan kasih dan rahmat Allah yang selalu ia ajarkan. Yesus melepaskan pengampunan Allah bagi para prajurit saat mereka menyalibkan dia. Lalu ketika salah satu penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus menyadari siapa dia sebenarnya, penjahat itu berkata, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang ke dalam kerajaanmu." Dan perkataan Yesus yang terakhir memberi pengharapan bagi penjahat yang hina itu. "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi dengan tindakan akhir yang penuh kemurahan dan kebaikan inilah Yesus mati. Tubuhnya diletakkan dalam sebuah kuburan. Dan pada hari pertama minggu itu, beberapa murid Yesus datang ke kuburan itu. Namun mereka mendapati kuburan itu telah kosong. Dan di sana ada 2 sosok malaikat yang memberitahu mereka bahwa Yesus hidup. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Maka mereka pergi dengan terheran-heran. Dan disinilah Lukas menceritakan salah satu kisahnya yang paling indah. 2 dari murid Yesus sedang meninggalkan Yerusalem menuju sebuah kota bernama Emmaus. Dan mereka sangat sedih karena kematian Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus hadir di sana, berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus bertanya mengapa mereka begitu sedih. Dan mereka terus berbicara tentang semua harapan mereka bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sekarang dia telah mati. Semuanya jadi sia-sia. Namun kemudian, ketika Yesus sedang makan dengan kedua murid itu, dia memecahkan roti untuk mereka, seperti yang dia lakukan pada perjamuan Paskah. Dan pada saat itulah mereka mengenali dia. Lalu Yesus pun lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas menceritakan kisah ini untuk menekankan hal yang penting dalam mengikut Yesus. Selama murid-murid Yesus memaksakan agenda dan cara pandang mereka akan keberadaan Yesus, mereka tidak akan dapat melihat dan mengenal dia. Hanya pada saat kita menundukkan diri di bawah kerajaan Yesus yang terbalik dari kerajaan dunia, yang dilambangkan dengan tubuhnya yang hancur di kayu salib, yang mengorbankan dirinya dalam kasih, baru pada saat itulah kita dapat melihat dan mengenali Yesus yang sesungguhnya. Adegan penutup dari kitab ini juga berupa sebuah jamuan makan, yaitu ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan menjelaskan kepada mereka dengan tulisan di Perjanjian Lama, bagaimana semua kejadian ini merupakan bagian dari rencana Allah. Bahwa Mesias akan menjadi raja atas Israel dengan cara menderita dan mati bagi dosa-dosa mereka, dan mengalahkan kejahatan mereka dengan kehidupan kebangkitannya. Jadi sekarang, seperti yang dijanjikan Nabi Simeon di Lukas pasal 2, kerajaan Yesus akan bergerak keluar Israel, sehingga pengampunan Allah dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa, dan setiap orang diundang untuk mengikut Yesus. Akan tetapi, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem untuk kedatangan Roh yang akan memberi kuasa kepada mereka untuk misi yang baru ini. Akhir kisah ini tentunya akan membuat kita terus membaca hingga bagian kedua dari tulisan Lukas, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Ini adalah volume kedua dari sebuah karya yang memiliki 2 bagian yang menjadi satu, yang saat ini kita sebut Lukas Kisah Para Rasul. Keduanya ditulis oleh penulis yang sama, Lukas, rekan seperjalanan Paulus. Ini jelas dari pembukaan kitab ini di mana Lukas berkata, "Aku menulis dalam bukuku yang pertama, yaitu kitab Injil, tentang segala sesuatu yang mulai dilakukan dan diajarkan Yesus." Nah, di sini Lukas memberikan petunjuk tentang apa yang akan menjadi isi kitab Kisah Para Rasul ini. Volume pertama adalah tentang apa yang mulai dilakukan dan dikerjakan Yesus. Dan volume kedua mengisahkan tentang apa yang terus dilakukan dan diajarkan Yesus, yang mengarah kepada hal yang sangat menarik tentang nama tradisional tapi bukan yang asli dari kitab ini, Kisah Para Rasul. Meskipun beberapa rasul dikisahkan dalam kitab ini, satu-satunya karakter yang menyatukan seluruh kisah dari awal hingga akhir adalah Yesus sendiri, yang bekerja secara langsung atau melalui Roh Kudus. Sehingga kitab ini akan lebih tepat dinamakan Kisah Yesus dan Roh Kudus.
Pembukaan kitab mengisahkan bagaimana Yesus yang telah bangkit menghabiskan 40 hari dengan para muridnya, mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Ini ada kaitannya dengan kisah dalam Injil Lukas, di mana Yesus menyatakan bahwa dia sedang memulihkan kerajaan Allah atas dunia, dimulai dengan bangsa Israel. Jadi ia memanggil bangsa Israel untuk hidup di bawah pemerintahan Allah dengan mengikut dia. Dan ia bertahta sebagai raja ketika dia memberikan hidupnya, dan kemudian mengalahkan maut dengan kasihnya. Jadi kitab Kisah Para Rasul dimulai dengan Raja Yesus yang telah bangkit memberi amanat kepada murid-muridnya tentang hidup dalam kerajaannya. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan segera datang dan membaptis mereka dalam kehadiran pribadinya. Dan ini menggenapi salah satu pengharapan inti dari nabi-nabi perjanjian lama, bahwa dalam kerajaan mesianik, hadirat Allah, Roh-Nya, akan datang dan tinggal di tengah-tengah umatnya dalam bait suci yang baru dan mengubahkan hati mereka. Sehingga Yesus berkata, ketika hal ini terjadi, Roh Kudus akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari sini, Yesus terangkat di depan mata mereka sendiri, dan awan yang merupakan gambaran yang diambil dari kitab Daniel pasal 7 menunjukkan bahwa Yesus sedang bertahta sebagai anak manusia, yang dibenarkan setelah penderitaannya dan sekarang bersama-sama dengan Allah memerintah atas dunia ini. Kemudian, dia berjanji bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Demikianlah tema-tema utama dan susunan kitab Kisah Para Rasul mengalir dari pasal pembukaan ini. Ini adalah kisah tentang Yesus yang menuntun umatnya oleh Roh Kudus untuk pergi ke seluruh dunia dan mengundang semua bangsa untuk hidup di bawah pemerintahannya. Jadi, kisahnya akan dimulai dengan pesan itu menyebar di Yerusalem dan kemudian di daerah sekelilingnya, Yudea dan Samaria, yang penuh dengan orang-orang non-Yahudi. Dan dari sana, tersebar ke bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Video ini hanya akan berfokus pada paruh pertama kitab ini. Jadi bagian yang berfokus di Yerusalem dimulai dengan para pengikut Yesus yang menantikan perayaan Pentakosta, ketika semua peziarah Yahudi dari seluruh dunia ada di kota itu. Dan Roh Kudus turun atas murid-murid seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah sesuatu seperti nyala api di atas kepala setiap orang. Dan mereka bersama-sama mulai mengumumkan dan menceritakan perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Tetapi semua orang yang berkumpul di situ memahami sepenuhnya. Sekarang, untuk melihat apa yang Lukas tekankan dalam kisah ini, sangatlah penting untuk melihat akar perjanjian lama dari semua gambaran ini. Jadi pertama-tama, angin dan api merupakan kiasan langsung tentang kisah-kisah kehadiran kemuliaan Allah yang menyala-nyala, memenuhi kemah suci dan bait suci. Dan ini juga dihubungkan dengan janji-janji kenabian bahwa Allah akan datang dan oleh Roh-Nya tinggal di dalam bait suci kerajaan mesianik yang baru. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul ini, hadirat Allah yang menyala-nyala datang dan tinggal tidak dalam sebuah bangunan, tapi di dalam diri umatnya. Lukas berkata bahwa bait suci baru yang dijanjikan oleh para nabi adalah keluarga perjanjian baru Yesus, umat kepunyaan Yesus, yang berhubungan dengan hal kedua yang ingin Lukas sampaikan di sini. Jadi para nabi berjanji bahwa ketika Allah datang untuk tinggal dalam bait-Nya yang baru, Dia akan menyatukan kembali semua suku-suku Israel di bawah Raja Mesianik, dan bahwa kabar baik pemerintahan Allah akan disiarkan dan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Lukas menjelaskan dengan rinci berbagai suku bangsa yang membentuk kumpulan orang Israel yang berada di sana pada hari Pentakosta dan yang menanggapi khotbah Petrus. Lalu para rasul terus mengundang orang-orang Israel untuk mengakui Yesus sebagai Mesias mereka, dan ribuan orang menanggapinya, membentuk komunitas-komunitas baru yang penuh kemurahan dan penyembahan dan perayaan, tapi tidak semua orang merayakannya. Dari sini, Lukas menunjukkan bagaimana keluarga baru Yesus langsung menghadapi permusuhan dari para pemimpin Yerusalem. Dengan desain simetris yang menarik, Lukas menceritakan sebuah kisah tentang dua bait. Jadi bait suci Allah yang baru, komunitas pengikut Yesus, setiap hari mereka berkumpul di pelataran bait Allah dan dari rumah ke rumah. Nah, di antara peristiwa-peristiwa itu, ada dua kisah tentang Petrus dan rasul lainnya, yang menyembuhkan orang-orang di pelataran bait Allah, sehingga membuat mereka ditangkap oleh para pemimpin bait Allah. Setiap kali diikuti oleh khotbah Petrus, yang menegaskan bahwa Yesus adalah Raja Israel yang sejati. Dan di tengah semuanya ini, adalah kisah tentang para pengikut Yesus yang menyumbangkan kekayaan dan milik mereka untuk mengumpulkan dana bersama untuk membantu orang miskin. Ini sangat keren, tapi sepertinya agak aneh jika Lukas menyebutkannya di sini.
Sampai kita menyadari bahwa ini adalah kebiasaan yang digambarkan dalam hukum Taurat dan yang lazim terjadi di Bait Suci Yerusalem dan para pemimpinnya. Jadi maksud Lukas di sini jelas. Bait Suci komunitas Yesus yang baru menggenapi tujuan yang dimaksudkan Allah bagi Bait Suci Yerusalem untuk menjadi tempat di mana langit dan bumi bertemu, di mana manusia menemui kemurahan Allah dan hadirat yang memulihkan. Dan konflik antara dua bait suci yang memuncak dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7 adalah gelombang penganiayaan pertama. Kemudian para pengikut Yesus, mereka terus bertambah banyak, membutuhkan lebih banyak pemimpin. Dan salah satu dari mereka, Stefanus, yakni seorang saksi pemberani bagi Yesus di Yerusalem. Dia akhirnya ditahan dan dituduh menentang dan bahkan mengancam bait suci. Kemudian di sini Stefanus memberikan khotbah panjang yang menunjukkan bagaimana para pemimpin Israel selalu menolak para pembawa pesan yang diutus Tuhan, termasuk Yesus dan sekarang murid-muridnya. Maka para pemimpin Yerusalem sangat marah. Mereka membunuh Stefanus dan memulai gelombang penganiayaan terhadap para pengikut Yesus yang memaksa sebagian besar dari mereka terusir keluar dari kota. Namun hal ini memiliki efek paradoks. Lukas menunjukkan bagaimana tragedi ini sebenarnya menjadi sarana di mana para pengikut Yesus sekarang diutus ke Yudea dan Samaria. Sekarang di bagian ini, Lukas telah mengumpulkan sekelompok kisah yang beragam yang semuanya menunjukkan bagaimana komunitas Yesus yang sebagian besar adalah orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem menjadi pergerakan multi-etnis internasional. Yang pertama adalah misi Filipus ke Samaria. Samaria adalah wilayah musuh yang dibenci Israel, dan sebagian besar dari mereka mengikut Yesus. Selanjutnya, ada pertobatan Saulus dari Tarsus yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Dia adalah musuh setia dan penganiaya pengikut Yesus. Hingga secara pribadi dia bertemu Yesus yang telah bangkit dan kemudian dia menjadi pendukung Yesus yang gigih. Selanjutnya adalah kisah Petrus yang mendapatkan penglihatan mengenai bagaimana Allah tidak memandang orang-orang bukan Yahudi najis secara ritual atau tidak layak bergabung ke dalam keluarga Yesus. Dan kemudian Petrus dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke rumah seorang tentara Romawi penuh dengan orang-orang non-Yahudi. Dan mereka semua meresponi kabar baik tentang Yesus. Bahkan Roh Kudus datang dengan dahsyatnya atas mereka. Sama seperti yang dia lakukan kepada murid-murid Yahudi di pasal 2. Tema-tema ini semuanya menyatu dalam pendirian gereja di Antioquia, kota terbesar dan paling kosmopolitan di daerah Kekaisaran Romawi. Dan Lukas memberitahu kita bahwa Barnabas, pemimpin Yahudi dari gereja Yerusalem, datang bersama-sama dengan Paulus untuk membantu memimpin komunitas gereja ini. Dengan demikian, ini menjadi gereja multi-etnis terbesar pertama dalam sejarah. Disitulah para pengikut Yesus disebut Kristen untuk pertama kali. Dan dari sinilah misionaris-misionaris internasional pertama diutus. Jadi kita melihat amanat agung Yesus menjadi kenyataan. Dan ini membawa kita ke dalam sisa kisah Lukas. Kita melihat Lukas membuka kitabnya dengan menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit ditinggikan sebagai Raja atas dunia. Dia berjanji mengirimkan Roh Kudus sebagai kehadiran pribadinya untuk memperlengkapi para pengikutnya, untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadi saksi kabar baik tentang kerajaannya hingga dia kembali suatu hari nanti. Jadi pergerakannya dimulai di Yerusalem ketika Roh Kudus turun dan membentuk pengikut Yesus menjadi bait suci baru seperti yang dijanjikan para nabi. Namun ini menciptakan konflik dengan para pemimpin di Yerusalem. Kemudian hal ini menyebabkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Akan tetapi Roh Kudus mengubahnya menjadi suatu kebaikan. Hal ini ternyata menjadi jalan yang memaksa komunitas-komunitas asli Yahudi keluar dari Yerusalem dan menjadi sebuah pergerakan multi-etnis internasional. Dan gereja unggulan dari pergerakan Yesus yang beragam ini adalah Jemaat Antioquia, kota terbesar dalam daerah Kekaisaran Romawi. Dengan demikian, kita meninggalkan kisah Barnabas dan Paulus yang melayani gereja di Antioquia. Dan Roh Kudus mendorong gereja untuk mengutus mereka melakukan sebuah perjalanan misionari yang membuka keseluruhan babak baru kitab ini. Kisah tentang Paulus dan rekan-rekan sekerjanya yang mengadakan perjalanan ke berbagai kota di sekitar kerajaan Romawi memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Raja. Misi pertamanya adalah pergi ke pedalaman yang disebut Asia Kecil yang berada di Turki modern dan berakhir dengan sebuah pertemuan penting para rasul di Yerusalem. Misi yang kedua adalah menyusuri Asia Kecil dan kemudian ke Yunani kuno. Dan kemudian misi yang ketiga adalah menyusuri daerah yang sama lagi dan ditutup dengan perjalanan Paulus kembali ke Yerusalem. Sekarang dalam menceritakan semua kisah ini, Lukas menggarisbawahi tema-tema penting dengan mengulanginya. Yang pertama adalah misi yang berkelanjutan ke Israel. Kapanpun Paulus memasuki sebuah kota yang baru,
Pertama-tama dia selalu pergi ke sinagog Yahudi untuk membagikan tentang Yesus yang telah bangkit dan bagaimana ia sedang membentuk keluarga baru Allah yang multi etnis. Nah, sebagian besar orang bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Tetapi beberapa orang menentang Paulus. Kadangkala mereka bahkan mengusirnya keluar dari kota seperti pemberontak berbahaya yang menentang Taurat dan tradisi Yahudi. Dan ketegangan ini memuncak setelah perjalanan pertama yang membawa pada sebuah sidang penting di Yerusalem. Jadi Paulus mendapati bahwa ada beberapa orang Kristen Yahudi di Antiokhia yang menegaskan bahwa jika orang non-Yahudi belum menjadi Yahudi dengan melaksanakan sunat, sabat, dan menaati hukum makan makanan halal, maka mereka tidak bisa menjadi bagian dari keluarga Kristus. Tetapi Paulus dan Barnabas sama sekali tidak setuju dengan hal itu, sehingga mereka membawa permasalahan itu dalam sidang pimpinan di Yerusalem. Nah, di sana, Petrus, Paulus, dan Yakobus, saudara Yesus, mereka semua menunjukkan dari Alkitab dan dari pengalaman mereka bahwa rencana Tuhan adalah selalu ingin memasukkan bangsa-bangsa ke dalam umat perjanjiannya. Jadi mereka menulis surat meminta orang Kristen non-Yahudi untuk berhenti turut mempersembahkan korban di kuil-kuil berhala, tetapi tidak mewajibkan mereka untuk mengambil identitas etnis Yahudi ataupun menaati hukum Taurat. Nah, keputusan ini adalah terobosan bagi sejarah pergerakan Yesus. Yesus adalah Mesias Yahudi, tetapi dia juga adalah raja yang telah bangkit bagi semua bangsa. Jadi keanggotaan di antara umatnya tidak berdasarkan identitas etnis atau mengikuti hukum Taurat, melainkan hanya berdasar pada kepercayaan kepada Yesus dan kemudian mengikuti pengajarannya. Dan realitas pergerakan Yesus yang multi etnis inilah yang membawa kita pada tema berikutnya yang ingin Lukas tunjukkan dalam perjalanan misionari, yakni konflik budaya antara jemaat Kristen mula-mula dengan dunia Yunani dan Romawi. Lukas mencatat beberapa konflik di Filipi, Athena, dan Efesus. Paulus terus memberitakan Yesus sebagai pewahyuan dari satu-satunya Tuhan yang sejati dan sebagai Raja atas dunia, yang membuka kedok semua Allah dan berhala, bahwa mereka tidak berkuasa dan sia-sia. Dan pesannya secara konsisten dipandang sebagai pembangkangan terhadap cara hidup Romawi, sehingga dia dituduh sebagai revolusioner sosial yang berbahaya. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana komunitas-komunitas Yesus yang multi etnis dan monoteistik tidak sesuai dengan pengkotakan budaya manapun yang dikenal orang Romawi. Dunia kuno belum pernah melihat yang seperti itu, dan orang-orang Kristen menimbulkan lebih dari sekedar kecurigaan. Tema lainnya yang diulang-ulang Lukas adalah bagaimana Paulus dan orang-orang Kristen terus-menerus dituduh memberontak, bahkan mengkhianati Kaisar, pemimpin Romawi. Orang-orang mendengarkan Paulus dengan tepat. Dia menyampaikan bahwa ada raja yang lain, Yesus. Dan mereka juga dengan benar melihat bahwa cara hidup kekristenan merupakan tantangan bagi banyak nilai budaya Romawi. Tetapi setiap kali Paulus ditangkap dan diinterogasi di hadapan petugas Romawi, mereka tidak melihat ancaman apapun, sehingga dia dibebaskan. Kisah-kisah ini menunjukkan paradoks yang ditampilkan gereja mula-mula pada dunia. Pergerakan ini adalah pergerakan mesianik Yahudi, tapi beragam secara etnis. Penuh dengan komunitas yang memperlakukan pria dan wanita, yang kaya dan yang miskin, budak dan bebas, semuanya setara. Dan mereka semua memberikan kesetiaan mereka hanya kepada Raja Yesus, dan tidak ada Tuhan dan Raja lainnya. Dengan demikian, kehadiran mereka membalikkan nilai inti budaya Romawi. Tapi orang-orang Kristen tidak menimbulkan ancaman militer, karena Yesus mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang membawa damai. Jadi satu-satunya kejahatan yang dapat dituduhkan kepada Paulus dan orang Kristen adalah ketidaksesuaian mereka dengan status quo. Bagian terakhir kitab ini mengembalikan fokusnya pada kesaksian Paulus yang menyebar dari Yerusalem ke Roma. Perjalanan misionari terakhirnya berakhir kembali di Yerusalem, di mana reputasinya yang kontroversial mendahului dia. Dia diserang oleh orang-orang Yahudi yang berpikir bahwa dia telah mengkhianati Israel yang menarik perhatian para tentara Romawi, yang berpikir Paulus adalah seorang teroris dari Mesir yang memulai pemberontakan, sehingga dia ditahan. Dari sini Paulus diadili. Pertama-tama di hadapan para pemimpin Yahudi Sanhedrin di Yerusalem, tapi kemudian di hadapan serangkaian pemimpin Romawi di Kaisarea. Ada gubernur Felix yang menyerahkan Paulus ke gubernur berikutnya, Festus, yang akhirnya membawa Paulus ke hadapan Raja Agripa. Paulus berakhir di penjara selama bertahun-tahun. Meskipun dalam setiap persidangan tuntutannya tidak pernah terbukti. Karena semua yang dia lakukan adalah memberitakan bahwa pengharapannya dalam kebangkitan telah dipenuhi di dalam Raja Yesus. Ini bukan kejahatan, tapi pada titik ini hukum Romawi tidak dapat mengembalikan dia begitu saja.
Karena itu Paulus mengajukan banding ke pengadilan tertinggi Roma. Nah, mungkin saat ini kita berpikir bahwa masa-masa penjara ini akan menjadi kemunduran bagi Paulus. Karena detak jantungnya adalah berada di jalanan memulai komunitas baru Yesus. Tetapi Roh Kudus mengatur segalanya untuk kebaikan dalam kitab ini. Sehingga hukuman penjara memberikan Paulus waktu untuk menulis surat-surat kerasulannya yang paling penting. Dan surat-surat ini menjadi cara bagi warisan misionarisnya terus terjaga, bahkan ketika dia sudah meninggal. Akhirnya Paulus dipindahkan sebagai tahanan untuk diantar. Dan setelah perjalanan mengerikan menyeberangi Laut Mediterania yang hampir membawa mereka kepada kematian, Paulus akhirnya tinggal di tahanan rumah di Roma, menanti persidangannya yang tertunda. Jadi dia dapat menjadi tuan rumah pertemuan rutin di rumah yang cukup bagus yang menjangkau orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dan penutup kitab ini adalah tentang bagaimana Paulus memberitakan kerajaan Allah dan dengan berani mengajarkan semua tentang Tuhan Yesus Sang Mesias tanpa rintangan sama sekali. Semuanya terjadi tepat di bawah pengawasan Kaisar di Roma. Hasil karya yang menyatu, Lukas Kisah Para Rasul, mengerjakan lebih banyak dari sekedar menyajikan sejarah tentang Yesus dan gereja mula-mula. Dia menunjukkan bagaimana kerajaan Allah turun di bumi seperti di sorga melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Melalui turunnya Roh Kudus untuk memperlengkapi gerejanya menjadi saksi dari Yerusalem hingga ke ujung bumi. Dan seperti yang telah Lukas ceritakan, dia memberikan kita teladan bagaimanakah kesetiaan kepada Raja Yesus itu. Itu seperti membagikan kabar baik tentang Raja Yesus yang telah bangkit, baik dalam perkataan dan perbuatan. Itu berarti membentuk komunitas Yesus yang beragam, di mana berbagai macam orang berkumpul, di mana mereka diperlakukan dengan setara dan memberikan kesetiaan hanya kepada Raja Yesus dan hidup oleh pengajarannya. Dan semuanya ini dilakukan dengan percaya kepada kuasa dan tuntunan Roh Kudus untuk memimpin rencana ke depan. Dan itulah isi kitab Kisah Para Rasul.